Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian perjalanan hidup manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. 5 alam yang kita jalani. Alam yang pertama, alam roh. Alam yang kedua, alam rahim. Alam yang ketiga, alam dunia. Alam yang keempat, alam barzakh. Dan alam yang terakhir, alam akhirat. Setiap alam-alam yang kita lewati itu, kita tidak pernah kembali lagi. Dari alam roh ke alam dunia, ke alam rahim, kita tak pernah kembali lagi ke alam roh. Dari alam roh ke alam dunia, ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia, kita tak pernah kembali lagi. Dari dunia ke alam barzakh, juga tidak akan pernah kembali lagi. Dari alam barzakh ke akhirat, tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Bahwasanya karena perjalanan itu hanya sekali dan bekal itu dikumpulkan juga hanya sekali, maka mudah-mudahan hidup yang sekali ini menjadi hidup yang berarti. Hidup yang membawa kepada kebahagiaan di kehidupan akhirat kelak. Tentu ini Bapak Ibu berbeda dengan pemahaman para filsuf, para ahli filsafat, yang mana mereka mengatakan adanya kehidupan reinkarnasi. Ini dulu yang kami pelajari ketika di Al-Azhar. Konsep yang ditawarkan oleh Pythagoras, Anaximenes, Thales, dan ahli filsafat lainnya, bahwasanya kehidupan itu berputar. Kalaulah sekarang mereka hidup di dunia ini dalam keadaan bahagia, maka nanti setelah berakhir dunia ini akan diciptakan dunia baru, mereka juga dalam keadaan bahagia. Kalau sekarang mereka ini dalam keadaan kaya raya, terkenal, maka nanti pun seperti itu. Ini pemahaman yang dikemukakan oleh para ahli filsuf. Mengapa pemahaman itu sampai keluar, sampai muncul? Karena tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, pastilah melalui 5 perjalanan tadi. Jadi setiap perjalanan-perjalanan yang kita lalui tidak akan pernah kita ulangi lagi. Bahkan kalau kita bicara masa muda saja Bapak Ibu, yang begitu indah, kita tak akan pernah kembali lagi ke masa itu. Karena memang begitulah kehidupan manusia. Lalu kemudian sampailah kita kepada kehidupan akhirat. Kehidupan yang bersifat kekal abadi. Sifat yang kehidupan di mana tidak ada tambahan-tambahan amal. Apa maksud tambahan amal? Kalau seseorang meninggal, lalu kemudian anak, suami, istri, kawan berdoa dan bersedekah untuk mereka, maka amalan-amalan mereka itu ditambahkan. Artinya amal itu belum ditutup, donasinya masih dibuka. Sampai kapan? Sampai datang hari berbangkit. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat penyayangnya kepada umat manusia. Kalaulah mereka dahulu di dunia tidak sempat untuk beramal banyak, lalu ternyata generasi-generasinya, anak serta cucunya, apalagi cucunya misalnya menjadi orang baik, setiap kontribusi yang diberikan oleh datuknya itu dia dapatkan Bapak Ibu. Jadi bukan saja ayah yang dia dapat dari ayah, bukan saja ayah yang mendapatkan, datuk nenek yang ikut membesarkan cucunya, apalagi sampai menyekolahkan cucunya, apalagi sampai berkontribusi besar kepada kehidupan cucunya di kemudian hari. Datuk nenek itu mendapatkan dalam tanda petik fee, pahala.
Kenapa? Karena ada sumbangsi dalam kehidupan mereka. Maka berbahagialah kepada yang sudah menjadi datuk-datuk, yang sudah menjadi nenek-nenek, yang sampai hari ini masih mengarahkan cucunya untuk sekolah. Apalagi Pak Ketua kita, kalau terlambat sedikit supir datang, dia yang mengantar cucu. Mungkin sama semua kita ini Bapak Ibu, sama mendapatkan balasan dari perbuatan kita itu terhadap cucu kita. Nah, ini artinya di alam kubur masih membuka, masih menerima pahala yang dilakukan oleh ahli keluarganya di dunia. Maka itu sebabnya kita terus mendoakan orang-orang yang sudah meninggal agar tambahan pahalanya terus bertambah. Tetapi ketika sampai ke akhirat, maka itu sudah tutup, sudah selesai. Kecuali nanti ada beberapa tempat, itu pun bukan karena pahala dia. Di akhirat itu ada nggak tambahan pahala? Tempatnya di ujung Siratul Mustaqim. Pahala itu diambil dari orang-orang yang menzolimi orang lain di dunia. Maka nanti pahala orang yang menzolimi itu diberikan kepada orang yang dizolimi. Karena di sana ada terjadi kisos, ada terjadi hukum. Karena di dunia permasalahan mereka belum selesai, maka diselesaikanlah di sana. Bagaimana cara penyelesaiannya? Diselesaikan dengan amal soleh yang mereka miliki. Maka ini kita tidak inginkan. Oleh sebab itu, sebelum kita meninggalkan kehidupan dunia yang dapat nanti menjerat kepada kehidupan akhirat, maka kita selesaikan setuntas-tuntasnya. Kita tuntaskan dengan baik. Karena Bapak Ibu, setiap segala sesuatu yang ada di padang mahsyar akan didatangkan kepada kita, akan dibangkitkan. Segala sesuatu, apapun yang kita lakukan akan dihadirkan kepada kita, akan dipertemukan kepada kita. Jika itu suatu kebaikan, datang kepada kita berupa pahala. Jika itu satu keburukan yang belum kita tuntaskan di dunia, akan datang kepada kita menjadi suatu dosa atau menjadi azab bagi kita. Maka pembahasan khususnya pada pagi ini ialah apakah jin, hewan akan dibangkitkan di padang mahsyar? Kalau manusia sudah pasti. Karena Al-Quran mengatakan qalu ya hasratana man ba'atsana min marqadina hadza. Orang-orang kafir itu menyesali. Lalu mereka mengatakan qalu ya hasratana, betapa malangnya kami, memba'atsana min marqadina hadza. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami ini? Mereka tidak menyangka akan adanya hari kebangkitan di akhirat kelak. Tapi nyatanya demikian. Setelah mereka bangkit dari kubur masing-masing, ternyata mereka yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu setiap orang akan berdiri menghadap Allah Rabb semesta alam. Alamnya adalah alam akhirat. Karena bumi yang sekarang ini ditukar, diganti dengan bumi yang lain. Jadi di sana apakah ada sistem tata surya, sistem waktu? Tidak ada. Karena kalau ada sistem waktu, waktu itu ada mulai, ada akhir. Itu waktu. Kalau di akhirat itu dimulai sesuatu, berarti pasti berakhir. Kalau berakhir, berarti tidak kekal. Bisa dipahami sini Bapak Ibu. Tapi Al-Quran, hadis Nabi Muhammad menyebutkan isyarat satu hari atau setengah hari di bumi mahsyar sama dengan 50.000 tahun di dunia. Itu kan waktu, Ustaz. Ya. Kenapa Rasul sebutkan waktu? Itu menunjukkan saking lamanya. Itu menunjukkan lama. Karena 50.000 tahun setengah hari dibanding setengah hari kan luar biasa. Luar biasa lama. Maka oleh karenanya kehidupan di sana tidak diawali dengan sesuatu dan tidak ada berakhir. Sebab itu disebut dengan yaumul akhir. Al-yaumu al-akhir. Hari yang terakhir. Maka kehidupan khalidina fiha abada. Maka disinilah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah menyesali
apa yang pernah mereka perbuat semasa hidup. Qalu ya hasratana man ba'athana mim marqadina hadza. Quran surat yang ke-36, surat Yasin. Nah, al-insanu mihwar hadas, mihwarul hadas. Manusia itu adalah topik daripada pembahasan dunia. Maka yang paling banyak dibahas di akhirat adalah kehidupan manusia di dunia. Tetapi selain manusia ada juga makhluk-makhluk lain yang akan ikut dikumpulkan bersama manusia di padang mahsyar. Dalam Quran surat yang ke-52, itu Quran surat Az-Zariyat, nanti bila bosa ibu cek ya, ayat yang ke-56 kalau tidak salah, surat yang ke-51 atau 52 Az-Zariyat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Berarti jin dan manusia setara dengan manusia. Jin dan manusia itu setara dalam perintah ibadah. Jin itu Bapak Ibu, ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, maka jin itu akan pulang ke kampungnya, pulang ke kaumnya, lalu kemudian memberikan peringatan. Liyunziru qaumahum. Itu Allah ceritakan Quran surat Al-Ahqaf, ayat-ayat halaman terakhir. Maka jin itu mereka katakan, diam, saya sekarang sedang mendengarkan bacaan Al-Quran. Setelah mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka kembali kepada kaumnya dan mereka berdakwah. Jin muslim mendakwakan jin yang tidak muslim, atau jin muslim yang malas. Kira-kira begitulah. Jadi kalaulah kita gambarkan kehidupan jin itu dengan kehidupan kita, mungkin di dunia jin sana ada juga Masjid Nurul Huda namanya. Mungkin di sana mereka juga buat program, tapi tentu tidak ada pemilihan gubernur. Itu bedanya Bapak Ibu. Tak ada heboh-heboh. Kalau di dunia ada pemilihan gubernur, heboh-heboh. Tapi kalau di dunia jin, saya rasa, karena pembahasan saya, belum saya temukan. Ada nggak di sana pilkada juga Ustaz oleh pemimpin? Wallahu a'lam bishawab. Tak sampai pembahasan manusia ke sana. Tapi apakah mereka itu beribadah sama seperti kita? Ya. Ya, kan jadi pemimpin juga ibadah Ustaz. Bisa jadi. Ini kan bisa jadi Bapak Ibu. Kita tidak bisa memvalidasi. Karena kita tak bisa mendeteksi dunia jin. Kalau dunia manusia pasti. Nah, ayat yang kita ambil menjelaskan tentang semua akan dibangkitkan, yaitu surat Al-An'am. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-128. Ini salah satu ayat yang menceritakan semua akan dikumpulkan. Maka namanya mahsyar. Mahsyar, mim, ha, sya, ro, mahsyar. Itu dari akar kata hasyar. Hasyar artinya berkumpul. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, surat Al-An'am, ayat yang ke-38. Jadi kalau orang tanya nanti, apa artinya mahsyar? Ya mahsyar, ya mahsyar. Mahsyar artinya tempat berkumpul. Buminya disebut bumi mahsyar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma, dan pada hari, yahsyuruhum jami'a. Yahsyuru, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hum, mereka semuanya. Berarti kalau sebut semuanya, ada enggak yang tersisa Bapak Ibu? Tidak ada yang tersisa. Semuanya akan dikumpulkan. Ini nanti kaitannya kenapa semua dikumpulkan, untuk menjadi saksi atas diri kita masing-masing. Semua akan dikumpulkan, jin, manusia, hewan, tempat yang pernah kita singgahi, maka semua itu akan dihadirkan. Itu makna dikumpulkan. Akan dikumpulkan di mahsyar. Kalau itu amal baik, maka amal baik ini akan menjadi pemberat bagi kita, sehingga kemudian amal timbangan kita berat.
Kalau dia amal buruk yang dilakukan lalu kemudian tidak bertaubat sebelum meninggal, maka ini menjadi kesulitan bagi mereka. Amal soleh menjadi kemudahan bagi seseorang, amal buruk menjadi kesulitan bagi seseorang. Wa yauma nahsyuruhum jami'a. Semua pada hari itu kami kumpulkan. Ya ma'saral jin, kata Allah, wahai sekumpulan jin, qad istakthartum minal insi, sungguh kamu telah menyesatkan manusia. Jadi yang menyesatkan manusia itu adalah jin. Wa qala awliya'uhum minal ins, lalu kemudian kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, istamta'a ba'duna min ba'din wa ballagna ajalana alladhi ajalta lana. Kami telah saling mendapatkan kesenangan dan kami telah sampai pada waktu yang telah engkau tentukan buat kami. Nanti terjadi di hari pemeriksaan. Untuk pemeriksaan yaumul hisab itu khusus kita bahas nanti Bapak Ibu. Kita detailkan dulu, semua itu akan dibangkitkan, akan dihadirkan. Maka Al-Quran menyatakan demikian. Wahai sekelompok jin dan sekelompok manusia, kamu semuanya ketika di dunia saling menikmati. Apa maknanya istamta'a ba'duna ba'd min ba'din? Satu yang lain saling menikmati. Ketika kita buka tafsirnya Bapak Ibu, maka para ulama seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi, ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Quran surat Al-Jin. Bapak Ibu bisa cek Quran surat Al-Jin ayat yang kelima. Di ayat yang kelima itu, sekelompok manusia mencari perlindungan kepada sekelompok jin. Artinya, adakah orang yang menjadi budak jin di dunia ini? Ini ayatnya. Artinya apapun yang diinginkan oleh jin itu, selama keinginan terpenuhi, maka dia akan penuhi keinginan jin tersebut. Dulu ada kisah Bapak Ibu. Belum lama, paling 10 tahun belakangan. Jadi orang ini, dia menjadi khodam jin. Dia menjadi budak jin kalau bahasa kitanya. Lalu kemudian syarat yang ditetapkan oleh jin itu, letakkan lembaran-lembaran Al-Quran di kamar mandi. Ketahuan setelah meninggal. Di orang ini bersekutu, bekerja sama dengan jin. Jadi apapun yang diinginkan oleh jin itu dia turuti, kalau tidak maka makan korban. Sebab ada hutang piutang di situ. Lalu kemudian orang ini pun meninggal. Setelah meninggal dibukalah kamar rahasianya, termasuk kamar mandinya. Ketika dia masuk kamar mandi itu, maka ditemukanlah lembaran-lembaran Al-Quran sebagai alas kakinya. Tujuannya untuk menghinakan Al-Quran. Maka itulah kata ayat Al-Quran tadi, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Wa annahum, sesungguhnya mereka, rijalun minal ins, orang-orang dari kalangan manusia, ya'udzuuna, mencari perlindungan. Inilah makna tadi. Karena yang dibangkitkan, kata Imam Ibnu Katsir, dia beserta jinnya itu beserta sesembahan-sesembahannya. Berapa banyak sesembahan mereka? Kalau mereka itu menyembah pohon beringin, maka pohon beringin itu juga akan dibangkitkan sebagai saksi nantinya di yaumul hisab, dari pemeriksaan. Kalau dia menghanyutkan kepala kerbau misalnya, di mana kejadiannya Bapak Ibu? Di Kampar Kiri. Jadi kalau memasuki bulan puasa Pak Ibu, maka dipotonglah, sembelihlah kerbau, kemudian kepala kerbau itu dihanyutkan ke sungai. Sungai apa namanya Pak Ketua? Yang kita pergi itu Sungai Subayang. Jadi hanyutkan kepala kerbau itu ke Sungai Subayang. Untuk apa? Untuk memberi makan hantu Subayang. Kalau hantu Siak ada enggak? Hantu Sungai Siak. Kalau di Mesir, untuk kelancaran arus Sungai Nil, maka zaman itu dikorbankanlah perempuan cantik di daerah tersebut. Kemudian berita ini sampailah ke Khalifah Umar bin Khattab. Ini kesyirikan. Maka kemudian dilaporkanlah kepada Umar bin Khattab,
Umar bin Khattab membuat surat. Kemudian surat itu diminta untuk dihanyutkan ke Sungai Nil. Nah, delegasi yang meminta surat ini penasaran apa isi surat daripada Umar bin Khattab ini. Dibukanya lah Bapak Ibu. Ternyata isinya, ya Nil, wahai Sungai Nil, in kunta tajri min qibalillah. Sekiranya engkau mengalir karena Allah, fajri, maka mengalirlah. Sekiranya engkau in kunta tajri min qibali ghairillah, jika engkau tidak mengalir itu karena Allah, jangan mengalir. Lemparkan surat itu. Sederhana isinya, bahwasanya Umar bin Khattab ingin menyampaikan tidak satu pun yang berlaku dalam semesta ini kecuali atas kehendak Allah. Tak ada satu pun Bapak Ibu. Terkadang kita ini ketika lewat di satu tempat, jangan lewat situ ya. Kenapa? Situ angker. Nanti kena sapu, demam. Akhirnya kemudian tanamlah pisang lidi, Pak. Untuk apa? Untuk penangkal tempat yang angker itu. Nah, sejin dan sesembahannya beserta apapun yang diberikan untuk itu juga akan dibangkitkan. Maka Umar bin Khattab tadi akhirnya dikirimkan surat itu dihanyutkan Sungai Nil itu mengalir seperti biasa. Tidak ada pengaruh daripada jin dalam kehidupan itu. Kalaupun ada mudarat yang disebabkan oleh sihir dan lain sebagainya, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang Bapak Ibu banyak kasus di tengah masyarakat, ada orang yang kena sihir oleh jin dan sekutu-sekutunya tadi yang saling menikmati satu dengan yang lain, dan dukun ini mengupdate. Jadi yang mengupdate itu bukan hanya status WhatsApp. Dukun itu bisa mengupdate sampai orang itu meninggal, Bu. Ada kisah nyata, ini dikisahkan oleh teman saya. Jadi orang ini, dulu kakak ini kuliah di sebuah tempat. Kemudian suka dengan laki-laki. Ya biasa, laki-laki perempuan. Perempuan ini suka juga. Tapi laki-laki ini memilih perempuan ini. Ya biasalah menyatukan pilihan. Sejak saat itu muncul ketidaksukaan, kemudian disantet. Bisa terjadi atas izin Allah tentunya. Semua itu atas izin Allah. Allah izinkan juga yang seperti itu. Yang baik Allah izinkan, yang buruk Allah izinkan. Ini masuk kajian akidah. Yang baik itu Allah redai, yang tidak baik itu Allah murka. Bisa dibedakan sini Bapak Ibu. Semua Allah izinkan berlaku di dunia ini. Yang baik dilakukan Allah izinkan, yang buruk dilakukan Allah izinkan juga. Bedanya apa? Yang baik dilakukan Allah redha. Abu Bakar melakukan kebaikan beriman, Allah redha. Sementara Abu Jahal tidak beriman, Allah tidak redha. Tapi Allah izinkan, Allah izinkan. Begitulah dengan orang tadi. Diizinkan oleh Allah, sakitlah sejak saat itu, sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit lagi. Tengoklah di kamar mandinya itu ada saja benda-benda buhul, ikatan-ikatan yang dikirim oleh jin tadi. Diupdate terus Bapak Ibu. Begitu orang ini sembuh, maka dikirim lagi. Begitu sembuh, dikirim lagi. Sampai kemudian Allah takdirkan orang ini meninggal dalam keadaan sakit tadi. Dalam satu sisi Bapak Ibu, orang itu menderita, kena tengok. Tetapi di sisi lain, Allah hapuskan dosa-dosanya. Karena orang yang sakit, Allah gugurkan dosa-dosa orang tersebut. Ma min muslim yusibul adha. Tidaklah seorang muslim ditimpa sakit illa hattat anhu sayyi'atuhu, melainkan Allah gugurkan dosa-dosanya. Itulah bagi orang beriman. Nah, itu akan dikumpulkan semuanya, akan dibangkitkan. Sebagai apa dibangkitkan, dikumpulkan di akhirat? Sebagai saksi-saksi. Wa yauma nahsyuruhum jami'a. Pada hari itu kami kumpulkan mereka semuanya, jin, manusia, beserta para wali-wali mereka, orang-orang yang dekat dengan mereka, para sesembahan-sesembahan mereka. Ya ma'syarul jin, wahai sekumpulan jin, qad istaktsartum minal insi, kalian telah menyesatkan sebagian manusia. Wa qala awliya'uhum, dan kawan-kawan mereka dari kalangan manusia berkata, ya Rabbana, Rabbana ya Tuhan kami, istamta'a ba'duna, kami dulu di dunia memang saling memberikan keuntungan, saling menikmati, memberi keuntungan. Kami dapat keuntungan ini, kami pula berikan ini.
saling keuntungan satu dengan yang lain, kerja sama. Wa balagna ajalana alladhi ajaltalana, dan telah sampai pada waktu yang telah engkau tentukan buat kami. Allah berfirman, qala an-naru mathwakum. Allah katakan, maswakum an-nar, api neraka adalah tempat kembali kalian, khalidina fiha abada. Orang semacam ini Bapak Ibu, yang bekerja sama dengan jin, termasuk perbuatan syirik. Orang yang syirik tidak bertaubat dari kesyirikannya, maka kata Al-Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini syirik besar. Syirik menyembah selain Allah, menyembah patung-patung tadi. Nah, kalau kami dulu pernah melakukannya Ustaz, lalu kami bertobat. Kalau bertobat selesai semua Bapak Ibu. Apa contohnya? Contoh syirik yang sederhana yang terjadi di tengah-tengah kita. Misalnya kalau dia demam, datanglah ke dukun. Dukun itu mengambil kunyit sepanjang inilah. Kunyit itu dibelah dua, dikasih beras apa itu namanya. Letakkan atas punggung tangannya. Tertitik tawar di langit, tertitik tawar di bumi. Aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun ke dalam batang tubuh. Sebulan berkat kalimat la ilaha, kata dia. Jangan dihafal Bapak Ibu. Ini contoh. Jangan dihafal yang begitu. Contoh saja. Ini Pak Metondang nanti dihafal. Habis ini jadi dukun dia orang. Ditengoknya lah masih tertelungkup. Jadi dukun ini kan pandai dia Bapak Ibu. Tengoknya. Cobalah tengok demam badannya panas. Bapak kemarin ada enggak lewat di perkuburan itu? Ada. 4 hari yang lalu. Pas pula lewat di situ. Dibacalah mantra tadi, tengok. Dibuka. Tertelentang. Berarti bukan di situ jinnya nongkrong Pak. Berarti Bapak enggak kena sapu di situ. Cari tempat lain. Ini pengalaman di kampung. Kan begitu dia Pak. Dia anggap tempat-tempat itu angker. Ada enggak tempat yang angker itu? Pada angker kan kita yang membuat. Di Timur Tengah tu enggak ada tempat angker Bapak Ibu. Saya pernah menakut-nakuti anak Sudan. Anak orang Sudan itu orang hitam tu. Karena di Sudan itu 2 musimnya, musim panas sama musim panas sekali. Jadi kalau hitam sekali, itu aja musimnya di sana. Enggak ada musim lain. Jadi jam 1 malam, mereka tuh musim panas tuh main-main tuh Bapak Ibu. Kemudian kita takutinlah anak-anak Sudan tuh. Di situ ada jin kita bilangnya. Kata dia, ngapain takut sama jin? Kami aja jin. Tak takut mereka tuh Bapak Ibu. Tak ada ketakutan itu. Karena tak ada dalam pikiran mereka yang seperti orang Indonesia. Kalau kita lewat di kuburan, yang terbayang apa? Kuntilanak. Masuk ke rumah sakit, kagak sepi sikit, suster ngesot. Ilaha illallah, banyak sekali. Kadang saya pun takut juga. Besar pengaruhnya Pak. Tanpa disadari itu berpengaruh. Kita kalau masuk ke rumah kosong takut. Seakan-akan di situ sudah ada yang berpakaian putih bergentayangan. Padahal itu adalah ilusi kita. Nah, itu yang dikerjakan oleh dukun tadi. Maka itu, kemudian karena kami tak tahu dulu Ustaz. Kami tak tahu perkara seperti itu. Maklumlah kehidupan sana itu tidak seperti di Kota Pekanbaru. Menuntut ilmu tidak seperti sekarang ini. Lalu kemudian dia pun tinggalkan itu Bapak Ibu. Kalau ada orang melakukan kesyirikan, tak tahu itu adalah syirik, orang itu tidak dihitung sebagai dosa. Karena ma'fu'anhu dia tak tahu. Dia ikut-ikut saja. Makanya orang-orang yang tinggal di pedalaman, apapun yang mereka lakukan, mereka itu disebut al-fatrah. Mereka itu selamat, mereka itu penghuni surga. Karena dakwah tidak sampai. Mereka tak tahu. Kalau mereka menyembah pohon sagu, menyembah pohon beringin, maka itu tak dihitung sebagai dosa. Kami dulu pernah datang ke Selat Panjang. Masuk ke suku-suku Akit. Mereka itu tak tahu agama Bapak Ibu. Mereka hidup berganti generasi, lalu mereka meninggal, najud, mereka itu selamat. Nah, hukum inilah yang diterapkan kepada orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang tua Rasulullah itu di surga. Mengapa? Karena orang tua Rasulullah hidup di antara 2 nabi yang begitu lama, antara Nabi Isa
dan Nabi Muhammad 600 tahun. Ahlul fatrah. Itu kesepakatan ulama akidah dan ulama tauhid, ulama kalam. Orang tua Nabi berada di surga. Kalau ada yang mengatakan orang tua Nabi di neraka, ini tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dikumpulkan dia, jinnya itu, manusianya itu, para sesembahannya itu, dan atribut-atribut yang akan berkaitan dengan dunia jin itu. Qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa masyaallah inna rabbaka hakimun alim. Sungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Ini satu ayat Al-An'am ayat 128. Ayat yang berikutnya Al-An'am ayat yang ke-38. Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamum amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun." Tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat seperti kamu. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi disebut hewan-hewan itu umat. Umat itu artinya kan kelompok. Sama seperti kan umat. Tapi bedanya kalau hewan tidak dihisap nanti. Tidak ada hisapnya. Karena mereka tidak diberi akal. Yang diberi akal, yang dihisap itu orang yang hidupnya berakal. Kalau ada manusia terlahir, mohon maaf, dalam keadaan keterbelakangan mental sampai meninggal, mereka juga tidak dihisap. Karena tidak disebut apa sampai akil balik. Nah, jadi kalau ada di antara keluarga Bapak Ibu ada 1-2 orang yang seperti itu, sebenarnya ada kabar gembira dari Nabi, sebab mereka itu nanti akan menyelamatkan orang tuanya. 2 orang anak yang meninggal sebelum akil balik. Ya Bu ya, 2 orang meninggal sebelum akil balik, termasuklah tadi yang keterbelakangan mental itu. Maka nanti di akhirat 2 anak ini akan menjadi hijab dari api neraka. Itu kabar gembira itu Bapak Ibu. Kita kadang-kadang sedih. Ya Allah, anak masih kecil sudah dipanggil, ini anak tidak sehat, begini. Itu pandangan manusia seperti itu. Tapi kalau pandangan agama, orang semacam itu anaknya akan membela dia ketika nanti di padang mahsyar, ayah dan emak dia. Nah, oleh karenanya segala sesuatu itu disebut umat. Illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Alkitab. Semua dalam Alkitab itu sudah komplit, komprehensif, lengkap. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Mereka itu semuanya akan dikumpulkan menuju Tuhan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa hewan-hewan itu dikumpulkan? Untuk meminta keadilan. Hisab tidak ada, tapi mereka minta keadilan. Kalau manusia ada hisab, ada minta keadilan. Keadilan kalau terzalimi itu minta keadilan. Hisab dari amal-amalnya. Di sana nanti Bapak Ibu, hewan yang bertanduk dengan hewan tak bertanduk ketika dizalimi, maka hewan yang tak bertanduk ini meminta keadilan Allah agar dibalas apa yang pernah dialami semasa hidup. Kalau kita tengok di Oceanographer, apa istilahnya itu, yang geografik itu, yang di Al Jazeera ada channel tentang dunia luar sana, ada kambing yang diterkam oleh singa, ada singa yang berenang ke sungai diterkam oleh buaya, ada pula macam-macam hewan yang lain yang saling menzalimi satu dengan yang lain. Maka hewan-hewan ini nanti mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengadilannya tersendiri. Hal itu disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang bersumber dari Abu Hurairah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Akan dikembalikan hak-hak setiap orang pada hari kiamat. Setiap makhluk yang punya hak di dunia akan dikembalikan kepada dia.
Hari ini Bapak Ibu, kalau ada hak kita yang diambil orang dan belum dikembalikan oleh orang itu, kelak hak kita itu akan dikembalikan kepada kita. Begitupun sebaliknya, kalau ada hak orang yang belum kita kembalikan, kelak akan diberikan kepada orang tersebut. Maka la tu'addunna al-huquqa ila ahliha, akan diberikan hak-hak setiap orang kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha min syatil qarna. Bahkan hewan yang tak bertanduk sekalipun ketika dizolimi oleh hewan yang bertanduk, maka saat itu mereka minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Kalau hewan saja yang menzolim hewan yang lain, mereka tidak punya akal berdasarkan insting saja, karena sifatnya buas, sifatnya begini dan begitu, itu minta keadilan nanti kepada Allah, apalagi manusia. Itu maksudnya. Itu yang Allah, yang Rasul ingin sampaikan dalam riwayat ini. Kalau hewan-hewan kecil itu saja terinjak-injak oleh hewan yang lain, maka nanti hewan yang kecil itu akan meminta haknya kepada Allah. Nah, apakah mereka itu masuk surga, masuk neraka? Itu tidak ada kaitannya. Karena mereka di antara hewan-hewan itu ada yang menjadi hewan penduduk surga. Jadi nanti di surga itu juga ada hewan-hewan ternak yang hidup berdampingan dengan manusia berdasarkan riwayat tentunya. Seperti kambing, sapi, ada beberapa burung yang Allah hidupkan di surga bersama manusia. Nah, jadi di sini disebutkan oleh Rasulullah, orang-orang yang memiliki hak tadi yang tidak dikembalikan kepada yang berhak menerimanya, kelak akan dikembalikan. Riwayat yang terakhir, riwayat Imam Ahmad an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqtassu lil khalqi ba'duhum min ba'din hatta lil jamma'i minal qarna wa hatta li dzarrati minal dzarrah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, setiap makhluk akan melakukan qisas, akan melakukan pembalasan. Sehingga kambing yang tidak bertanduk akan membalas kambing yang menanduknya, dan semut akan membalas dengan semut yang lainnya. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah. Apa kesimpulan daripada tema subuh ini, pagi ini? Apakah semua akan dikumpulkan? Jawabannya, semua akan dikumpulkan. Untuk apa mereka dikumpulkan? Kalau manusia dikumpulkan untuk menjadi saksi-saksi di persidangan. Itu bagi manusia. Segala sesuatu yang pernah kita tempuh, yang pernah kita lalui, yang pernah kita miliki, yang menjadi hak kita, maka itu akan dikembalikan, akan dikumpulkan bersama kita sebagai saksi. Kalau hewan-hewan ataupun jin sama dengan manusia, dia akan dikumpulkan bersama sembahannya untuk saksi. Sementara hewan-hewan dengan berbagai jenisnya, mereka dikumpulkan untuk membalas. Kalau dia tanduk di dunia, maka mereka akan ditanduk juga. Hikmah dari keseluruhan itu, kalau hewan-hewan saja yang menzalimi hewan yang lain akan meminta balasannya, apalagi umat manusia. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah berdasarkan penjelasan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, Allah katakan wa idzal wuhusu khusyirat, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, semua akan ikut dikumpulkan. Maka inilah mungkin pembahasan kita pada pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang waktu Isra cepat. Sekarang sudah masuk jam 6 lewat 2 atau lewat 3. Sama dengan waktu maghrib. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan Pak. Orang yang hobi menembak, memburu binatang, tapi bukan untuk dimakan. Ya. Memburu hewan itu pada dasar itu dibolehkan. Ya, memburu hewan untuk dimakan. Misalnya kita pergi ke hutan, kemudian nampak rusa, kemudian itu karena Allah berikan fasilitas itu untuk manusia. Allah tundukkan alam semesta untuk manusia. Yang bisa dimakan tentu kita makan. Tapi kalau beruang membahayakan, itu
Itu boleh membela diri. Apakah beruang-beruang ataupun yang sejenisnya itu akan menuntut haknya? Tidak. Karena itu bukan terzolimi. Sama seperti kita menyembelih sapi. Itu terzolimi enggak? Enggak. Menyembelih kambing terzolimi tidak? Tidak, itu diperuntukkan untuk manusia. Di ketika kita menyembelih sapi, menyembelih kambing untuk dikonsumsi, maka itu sudah diperuntukkan untuk kita, bahkan kita berpahala. Tapi kalau hanya sekadar hobi membunuh, ini lain cerita. Dia hobi mancing. Ketika dapat ikan itu, enggak diangkat ke atas. Memang disengajakan. Mata pancing itu ditangkap. Karena kadang menengok pancing begini ini kan asik tengok. Ditarik ke kiri, tarik ke kanan, sampai koyak mulut ikan tu. Habis itu lepaskan lagi. Ini namanya menyiksa. Langsung saja ketika ditangkap, disembelih. Ikan disembelih. Dipotong, dibersihkan. Dan dimakan. Ketika itu yang kita lakukan, maka ini menjadi amal bagi kita. Tapi yang sekedar ditembak, mati, besok pergi. Maka ini nama termasuk dalam kategori mubazir. Jelas ya Pak ya? Nah, kalau apakah mereka yang mubazir dihisap karena perbuatannya? Dihisapnya karena mubazirnya tadi. Bukan karena dia menzolimi hewan itu. Kecuali kalau dia sengaja Bapak Ibu, setiap kali kucing itu datang ke rumah ini tokok kepalanya. Setiap kali kucing itu masuk, maka dipukul kepalanya. Kesenangan dia hanya untuk menyiksa hewan. Ada satu riwayat, seorang perempuan yang mengurung hewan. Mengurung kucing, kemudian tidak dikasih makan sampai kucing itu mati. Akhirnya kata Rasulullah, orang ini masuk neraka bisababi hirrah. Disebabkan kucing yang dia siksa sampai mati. Artinya kalau menyiksa itu tidak boleh. Tapi kalau untuk menyembelih dan kemudian dikonsumsi, ini diperkenankan oleh syariat Islam. Jadi bedanya sedikit sekali. Menyiksa dengan memanfaatkan itu berbeda. Kecuali tadi kayak ular, kalajengking yang membahayakan diri kita, itu bahkan wajib kita bunuh. Jangan pula nanti takut terzolimi, masuk ular kobra ke rumah tu, jangan lagi, ini terzolimi kita. Itu akhirnya besoknya masuk kain kafan lah kita Bapak Ibu. Karena takut terzolimi tadi. Jangan sampai seperti itu pemahamannya. Nampak kalajengking, biarkan aja lah kalajengking itu berjalan. Pas tidur nanti disengatnya. Jadi jelas di sini wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi Ibu-ibu? Ya, silakan Bu. Tolong mic-nya Ustaz. Tema berikutnya penyesalan orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz, biasanya di kampung-kampung kalau musim durian itu banyak bondong-bondong yang mengambil buah durian Ustaz. Dia belum masak dari jatuh-jatuhnya semua. Terus orang kampung itu menembaki monyet-monyet itu sehingga berjatuhan berpuluh-puluh banyaknya Ustaz. Iya. Gimana itu Ustaz? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi diri kita ataupun bagi harta benda kita, maka wajib kita bela. Mungkin pertama sekali ditakut-takutin monyet tuh. Kadang ada monyet yang nakal juga. Ada monyet sekali ditakutin gak datang lagi. Karena monyet itu ada jenisnya, ada beruk, ada kera, apalagi namanya Pak? Siamang, di banyak macamnya. Kadang monyet itu Bapak Ibu masuk ke rumah kebun. Saya punya kebun dulu waktu saya kecil itu, masuk ke rumah itu, dia tidak makan makanan di rumah itu, diruntuhkan ini, ditumpahkan beras, macam-macam lah. Ini monyet yang nakal. Nah kalau yang semacam itu tembak aja. Karena itu merugikan. Masuk ke kebun, dia bukan ngambil pisang tuh, dipatahkannya pucuk pisang tuh semua. Habis semua. Yang pertama sekali kita lakukan, ditakutin lah dulu. Jangan langsung tembak, karena kasihan juga. Kalau dia punya anak bayi kan kasihan juga. Anaknya 5 pula lagi. Ditembak induknya, nanti anaknya itu udah mati. Ditakutin. Tidak bisa ditakutin Ustaz. Memang ada monyet yang satu ini Ustaz.
usil monyet yang satu ni, kasih dijarak sekali, ndak juga. Ada yang seperti ini, jatuhnya kita sudah membela diri, membela harta kita. Karena kalau tidak dibela seperti itu, setiap kali panen nanti habis dimakan monyet, setiap kali panen habis dimakan monyet, kebun-kebunnya habis runtuhkan monyet. Kadang bukan hanya monyet saja, kadang babi. Itu kalau sudah masuk babi itu, Pak, wah, habis isi kebun tu. Boleh tak kita membela diri? Boleh. Jangankan monyet itu, kalau orang saja yang menyakiti kita, kita boleh membela diri. Kalau kita meninggal, kita syahid. Kalau dia meninggal, kita sedang membela diri. Jadi boleh dengan ketentuan, diberilah peringatan dahulu. Warning, monyet tak boleh masuk, tulis di situ. Karena banyak saya tengok, Pak, tulisan di sini dilarang buang sampah kecuali monyet. Berarti ada juga yang buang sampah itu dari kalangan monyet. Beri warning di situ, ditakutinlah. Enggak juga, maka ambil langkah berikutnya sesuai kebutuhan tadi. Jelas ya, Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya ini bertanya sesuai dengan penasihat ini dan penasihat seperti bertanya sesungguhnya. Baik. Itu masa kecil dulu atau mungkin sekarang masih ada apa? Kita dengar itu manusia itu karena saat tadi menerangkan tentang jin, katanya manusia itu didampingi oleh seorang jin sampai dia meninggal. Apakah itu betul atau Ustaz? Apakah ada dalilnya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Manusia itu didampingi jin namanya Qorin. Dalam riwayat Imam Tirmizi, kalau tidak salah, nanti saya cek, tapi sudah saya kumpulkan itu hadisnya. Jadi kata Rasulullah, manusia itu ada qarinul minal jin wa qarinul minal malaika. Di manusia ini ada qarin yang mendampingi dia dari kalangan jin, dan ada mendampingi qarinnya dari kalangan malaikat. Di dua inilah, Pak. Nah, dari pembahasan ini dijelaskan oleh para ulama, qarinul minal jin, qarin dari jin itu yang daripada diri kita, maka itulah yang membuat kita malas, yang membuat kita tersesat. Yang dibisikkan. Sementara qarinul minal malaika, qarin dari para malaikat tadi membisikkan kita untuk melakukan berbuat baik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah anda juga punya jin qarin yang menyesatkan anda? Kata Rasulullah, ya, tetapi sudah diislamkan. Sudah diselamatkan pemikirannya, sehingga tidak satu pun yang dilakukan oleh para nabi itu mampu dikendalikan oleh jin qarin tadi. Nah, jin qarin ini setelah orang itu meninggal, maka jin qarin ini berpisah. Ditinggalkanlah di dunia. Nah, itu penjelasan yang pernah saya baca. Tapi intinya adalah ketika orang itu meninggal, dia berpisah dari orang itu sampai nanti jin qarin ini pun meninggal. Maka disebutkan tadi qarinul minal jin, ada pendamping dari kalangan jin yang menyesatkan manusia, wa qarinul minal malaika, ada qarin dari kalangan malaikat yang menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Ada hadisnya, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'ada wa la takhtim alaina bi su'il khatimati wasyaqawa. Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina minad dunya qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.